Labuhan Batu yang wilayahnya terbentang dari Langgapayung sampai ke Selat Malaka dialiri Sungai Barumun yang berliku-liku dan deras airnya. Sungai itu berhulu di Tapanuli Selatan dan dapat dilalui perahu pengangkut hasil bumi seperti karet, kelapa sawit, rotan, padi dan lain-lainnya. Selain hasil bumi, berbagai jenis hewan juga hidup di daerah itu seperti kera, kancil, harimau, dan buaya. Di hilir sungai yang merupakan pertemuan antara Sungai Barumun dan Sungai Bilah dengan Selat Malaka, tinggallah masyarakatnya yang sangat ramai. Di pinggiran sungai terdapat tepian mandi dan sebatang pohon kayu tua yang rebah. Pada pagi hari batang kayu tersebut dipergunakan kaum ibu atau remaja putri sebagai alas untuk mencuci pakaian atau mencuci alat-alat perlengkapan dapur dan rumah tangga. Bila siang hari atau menjelang sore terdengar riuh gelak canda masyarakat yang mandi, batang kayu ini pun berfungsi sebagai pijakan untuk melompat ke dalam sungai bagi anak-anak remaja untuk berenang atau bermain di sungai. Sungai adalah sumber air mereka dalam menjalani hidup, kecuali untuk makan dan minum. Untuk keperluan tersebut mereka mengambil air perigi yang bersih. Tak jauh dari batang kayu yang rebah berdiri sebuah rumah besar, bertangga, dan berkolong tinggi, sehingga anak-anak bebas berjalan atau bermain di bawahnya. Di dalam rumah inilah Haji Kahar bermukim beserta anak dan cucu-cucunya. Istrinya telah lama meninggal dunia. Dia sudah beberapa kali melaksanakan ibadah haji. Haji Kahar berasal dari Tapanuli Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Di bagian timur, berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing. Dan tepat di tengah wilayahnya, terdapat kota Padang Sidimpuan. Menurut masyarakat setempat, bila malam hari, ladang Haji Kahar dijaga oleh makhluk halus berupa siluman yang berwujud buaya. Suatu hari ketika malam bulan purnama beberapa pemuda secara iseng ingin mencuri hasil tanaman Haji Kahar, mereka melihat seekor buaya yang sangat besar menjaga kebun mereka terkejut dan takut. Pada malam berikutnya mereka membuktikan bahwa buaya itu ada di sawah Haji Kahar yang lain lagi. Kejadian demi kejadian ini meyakinkan masyarakat bahwa Haji Kahar memiliki makhluk siluman berupa buaya. Menurut orang-orang tua di kampungnya, Haji Kahar pernah berguru kepada pawang buaya yang tinggalnya di hulu Sungai Barumun. Hal tersebut ditandai dengan beberapa kemampuan renang Haji Kahar berenang di Sungai Barumun. Dia bisa melawan arus dengan sangat lincah. Haji Kahar juga mempunyai kebiasaan mandi di sungai setiap pagi sebelum matahari terbit dan embun masih membasahi bumi dan setiap petang sebelum matahari terbenam, saat langit terlihat berwarna jingga kemerah-merahan. Sepanjang hayatnya, belum pernah terdengar Haji Kahar sakit. Ketika ditanya bagaimana cara hidup agar sehat, beliau bertutur bahwa tubuh harus dibawa bergerak sehingga berkeringat, jangan bermalas-malasan, makan, minum tidur secukupnya, dan teratur. Tetapi ada hal yang aneh pada Haji Kahar, yaitu ujung jari kelingking, tangan kirinya puntung, tak pernah diketahui oleh apa penyebabnya. Bahkan keluarga, sekalipun tidak mengetahui apa sebabnya, agar jangan diketahui orang lain, ia senantiasa memasukkan tangan kirinya ke saku. Hal yang aneh lagi, Haji Kahar pantang meminum air kelapa. Dia sangat menyukai makanan yang berupa daging-dagingan, sedangkan sayur-sayuran dan buah tidak disukainya. Untuk mendapatkan daging, Haji Kahar tidak pernah kesusahan sebab ternaknya sangat banyak. Dia memiliki beratus-ratus ekor sapi dan ayam. Pada suatu petang, ketika air Sungai Barumun meluap karena hujan dan banjir, di tepi sungai ada seorang bocah yang berusia 5 tahun tergelincir dan jatuh masuk ke sungai. Bocah itu langsung tenggelam karena tidak pandai berenang. Ibu si bocah hanya bisa menangis dengan histeris minta tolong agar ada yang menyelamatkan anaknya. Seketika itu juga sang bocah tidak terlihat lagi karena sudah dibawa arus air. Haji Kahar yang sedang mandi mendengar dari kejauhan ada yang minta tolong. Dengan cepat Haji Kahar menyelam ke dalam air mengejar si anak yang hanyut terbawa arus sungai yang deras. Tak lama kemudian anak itu pun terselamatkan walaupun pingsan karena banyak minum air. Untung ada Atok, andai kata Atok tidak menolong kami tak tahulah apa yang terjadi. Terima kasih Atok. Terima kasih, kata ibu anak itu sambil menghapus air mata yang menetes di pipinya. Haji Kahar hanya tersenyum dan berkata, bersyukurlah atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau begitu Atok berpesan, kalau nanti Atok meninggal dunia, tolong mandikan Atok dengan air kelapa sebelum jasad Atok dikebumikan. Itu pesan Atok. Lalu Haji Kahar pun berlalu tanpa menunggu jawaban. Tetapi ibu itu tidak menanggapi pesan Haji Kahar yang aneh dan tidak lazim itu. Pesan yang sama pernah diminta oleh Haji Kahar kepada anaknya, namun ia tidak pernah menjelaskan mengapa harus dimandikan dengan air kelapa.
Pada suatu pagi, tak lama setelah kejadian di sungai itu, tidak seperti biasanya Haji Kahar belum beranjak dari peraduannya. Putra Haji Kahar menyuruh anaknya untuk membangunkan Haji Kahar dan tak lama kemudian terdengar suara nyaring sang cucu, "Atok, bangun Tok, hari sudah siang, ayo ke sungai kita mandi Tok." Tiada juga jawaban dari kamar Haji Kahar. Atok sudah kutarik tangannya, "Ya, tapi tak mau bangun juga, tak ada suaranya barangkali Atok sakit, ya." Terkejut putra Haji Kahar mendengar keterangan anaknya dan bergegas ia ke kamar Haji Kahar. Dibukanya jendela untuk menunjukkan hari sudah mulai siang. Didekati ayahnya yang sedang terbaring, tiada juga jawaban, dipegangnya tangan Haji Kahar terasa dingin dan kaku. Mengertilah ia bahwa Haji Kahar telah meninggal dunia. Berita meninggalnya Haji Kahar tersiar ke seluruh masyarakat Kuala Pane. Penduduk lupa akan pesan Haji Kahar ketika dia meninggal bahwa sebelum jasadnya dikebumikan agar dimandikan dengan air kelapa. Hari berganti malam, malam berganti pagi. Seperti biasanya masyarakat Kuala Pane setiap pagi pergi ke ladang. Salah seorang warga yang hendak ke ladang melihat kuburan Haji Kahar terbongkar dan lubangnya sebesar batang kelapa. Warga terkejut dan memanggil keluarga Haji Kahar. Setelah melihat kejadian itu anak Haji Kahar masuk ke kuburan dan memastikan apakah jasad Haji Kahar masih ada di kuburan. Ternyata tidak ada sama sekali. Siapakah yang tega merusak kuburan ayah dan kemanakah jasad ayah? Bukankah sepanjang malam turun hujan sangat deras? Mungkinkah ada orang yang ingin memperoleh ilmu hitam dengan mengambil jasad ayah? Anak Haji Kahar membatin. Untuk menutupi kecurigaan masyarakat, kuburan yang sudah digali itu ditutup kembali. Anak Haji Kahar pun selalu berziarah. Namun setiap hari anak Haji Kahar berpikir adakah hubungannya dengan pesan beliau dulu, apabila Haji Kahar meninggal, sebelum dikebumikan jasadnya dimandikan terlebih dahulu dengan air kelapa. Setelah beberapa bulan Haji Kahar meninggal, ada beberapa anak sedang mandi-mandi di Sungai Barumun sambil berlompat-lompatan, sambil menyelam ke sana kemari. Tapi tiba-tiba terdengar suara orang minta tolong, "Tolong, tolong, tolong," teriak seorang anak yang tenggelam di sungai. Tiba-tiba dari dalam air keluar darah yang sangat banyak dan akhirnya anak itu hilang. Sejak saat itu, penduduk tidak berani lagi bermain, mandi atau mencuci di Sungai Barumun. Barulah setelah berbulan-bulan lamanya, penduduk bisa melupakan kejadian itu dan mereka berani kembali ke sungai. Namun pada siang hari itu, seorang gadis mandi di Sungai Barumun tiba-tiba hilang. Ia berteriak-teriak meminta tolong. Ibu-ibu yang berada di tepi sungai itu terkejut melihat anak gadis itu hanyut terseret air. Kemudian air pun berubah berwarna merah. Akhirnya penduduk pun yakin bahwa gadis itu dimangsa ular atau buaya. Pada malam harinya, masyarakat berdoa bersama-sama kepada Sang Pencipta, meminta petunjuk agar orang yang mereka cari dapat kembali. Berhari-hari mereka mencari siang dan malam, namun mayat anak yang hilang itu tidak ditemukan juga. Ketenteraman Kuala Pane pun akhirnya terganggu. Mereka khawatir malapetaka itu akan terulang kembali. Jauh di hulu Sungai Barumun tinggallah seorang pawang buaya yang memiliki kecepatan berenang melebihi kemampuan orang biasa. Konon kabarnya pawang buaya berpantang makan ikan, karena ikan adalah sahabatnya. Apabila pawang buaya menangkap ikan, ia akan berbicara kepada ikan untuk membujuknya agar mau ditangkap, direntengi dengan rotan. Pawang buaya memiliki ilmu kebatinan. Penduduk meminta tolong kepada pawang buaya itu untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Pawang buaya pun dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan imbalan materi mencari orang yang hilang itu. Melalui jampi-jampi pawang buaya diketahuilah bahwa bocah dan gadis yang hilang si Sungai Barumun itu telah dimangsa buaya. Pawang buaya pun diminta untuk memusnahkan buaya yang sangat ganas itu agar masyarakat dapat kembali tenang. Dengan mantra-mantra dan ajian, pawang buaya menyelam ke dasar sungai dan tak lama kemudian terdengar suara air berkecipak dan sesosok makhluk hitam sebesar batang kelapa merayap naik ke darat mendekati pawang buaya, berganti-gantian. Ketahuilah wahai penduduk, Sungai Barumun itu dihuni oleh makhluk air yaitu buaya. Tetapi buaya-buaya ini bukan memangsa manusia karena mereka berkata padaku bahwa mereka memangsa kera dan ikan yang ada di pinggiran sungai. Namun kita masih menunggu tamu istimewa kita yang belum datang, kata pawang buaya. Pawang buaya kembali membaca mantra-mantra di pinggiran sungai untuk memanggil tamu istimewanya itu. Tak lama kemudian air kembali berkecipak dan terlihat seekor buaya yang sangat besar telah datang dan naik ke darat. Ia pun berjalan sangat pelan. Lalu pawang buaya menjelaskan bahwa yang memangsa manusia itu adalah buaya ini dan buaya ini adalah buaya Haji Kahar yang merasa lapar. Setelah kejadian itu pawang buaya datang kepada keluarga Haji Kahar dan bercerita, semasa muda pawang buaya dan Haji Kahar adalah teman seperguruan.
sama-sama memiliki ilmu kebatinan Raja Air. Seharusnya ketika beliau meninggal, jasadnya dimandikan dengan air kelapa. Kini buaya tersebut telah kembali ke alam baka dan kematian Haji Kahar telah sempurna setelah buaya Haji Kahar dimandikan dengan air kelapa. Sejak saat itu, penduduk Kuala Pane merasa tenteram dan sudah berani kembali bermain, mencuci, dan mandi di Sungai Barumun. Air Sungai Barumun menjadi tenang, setenang perasaan penduduk yang kini hidup makmur, tenteram dan damai. Inilah bunga rampai cerita rakyat dari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Semoga penonton merasa terhibur dan jangan lupa subscribe channel ini.